Oke, selamat malam teman-teman siswa Kejar Paket C Taiwan gelombang pertama. Malam hari ini kita akan bersama-sama bermain di kuis Siapa Berani Geografi bersama saya, Jeffrey Yahya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu diperhatikan aturan mainnya. Jadi siswa yang diberi kesempatan adalah siswa yang minggu lalu belum menjawab, diprioritaskan gitu ya. Jadi yang minggu lalu belum menjawab dikasih kesempatan dulu untuk menjawab. Yang sudah menjawab nanti tahan dulu ya, tahan dulu. Kemudian kedua pertanyaan dari modul 1 sampai modul 3 ya. Kemudian boleh buka modulnya ya. Jadi Anda boleh buka modul tapi batasan menjawab tiap pertanyaan adalah 1 menit. 1 menit menurut Anda terlalu cepat atau sudah oke? Atau Anda perlu waktu lebih? Soalnya ini lebih susah daripada yang kemarin. Sudah saya persiapkan baik-baik. 1 menit cukup atau Anda ingin lebih? Oke, 2 menit. Terlalu lama nggak 2 menit? Nggak. Gimana yang lain? 2 menit cukup? Ya, malam Mbak Awin. 2 menit atau mau 1 menit setengah atau 3 menit? 2 menit. Oke, setuju? Oke, kalau setuju kita sepakat. Nanti saya sudah siapkan stopwatch nih ya. Saya sudah siapkan stopwatch kalau 5 menit lama kali. 2 menit saja ya, kita buat 2 menit. Saya siapkan stopwatch. Kemudian skor target Anda yang harus dicapai sama seperti minggu lalu 500. Aturan skor juga sama seperti minggu lalu ya. Jadi kalau pertanyaan pertama 10, kedua 20 dan seterusnya. Terus apalagi ya? Terus ya masih ada juga tiga bantuan jawaban. Ya, 3 bantuan jawaban jadi Anda bisa tanya ke peserta lain ya, teman yang lain yang menurut Anda tahu jawabannya. Oke, saya kasih waktu sekitar 2 menit atau ya 2 menit lah. Anda siapkan modulnya ya. Sambil saya buat kolomnya. Nah, saya buat kolom, Anda siapkan. Oke. Ya, saya buat kolomnya di sini. Oke. Akan ada 3 bantuan. 1, 2, 3. Oke.
Siap? Anda siap? Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Seperti minggu lalu, kalau Anda mau jawab, tinggal apa itu ya, pencet yang raise hand itu ya, angkat tangan itu ya. Nanti ini berdasarkan itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai kuisnya ya. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, saya mulai. Oke, silakan Anda pencet yang mau jawab. Yang mau jawab silakan Anda. Oke, sudah ada satu. Sudah ada Mbak Ayu Mas Ayu. Minggu lalu sepertinya Mbak Ayu sudah jawab ya. Oh, ada Mbak Amini juga. Sebentar, berarti pertanyaan pertama untuk Mbak Endang Rahayu. Ya, saya jawab, saya tulis dulu nih. Saya lupa yang minggu lalu sudah jawab siapa nih ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti yang kedua ada Mbak Amini. Oke, ada Mbak Amini. Atau saya tulis dulu aja ya. Ada lagi yang mau jawab? Saya tulis sampai 5 siswa dulu. Oke, nanti baru kita mulai. Oke, Mbak Arini. Mbak Arini tadi nama aslinya lupa saya. Siti Mariam ya, kalau nggak salah ya. Siapa lagi yang akan menjawab? Ayo, silakan. Terutama yang minggu lalu belum menjawab, ya terutama. Silakan menjawab. Salah nggak apa-apa kok. Salah cuma dikurangi nilainya aja. Ayo, Mbak, minggu lalu siapa ya yang belum ya? Oh, waduh lagi asah piring. Ayo, siapa lagi nih yang mau menjawab? Ayo. Yuk, siapa? Ya, Mbak Natalia. Oke deh, saya tulis ya. Oke, siapa lagi? Satu orang lagi, yuk. Pertanyaan kelima berarti. Mbak ini aja ya, Mbak Kotiah ya. Oke, sip. Anda siap? Pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama. Untuk Mbak Endang Rahayu. Crust adalah nama lain dari kerak bumi. Sedangkan mantel adalah nama lain dari lapisan udara yang menyelubungi bumi. Ya, saya ulangi lagi. Crust adalah nama lain dari kerak bumi. Sedangkan mantel adalah nama lain dari lapisan udara yang menyelubungi bumi. Benar atau salah? Yang menjawab cuman Mbak Endang Rahayu ya, benar ya. Jawabannya apa, Mbak? Benar. Anda yakin? Saya beri kesempatan Anda untuk berpikir lagi. Masih ada waktu lama ini. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Crust adalah nama lain dari kerak bumi. Sedangkan mantel adalah nama lain dari lapisan udara, ya, lapisan udara yang menyelubungi bumi. Ayo, benar atau salah? Anda bisa, kalau nggak yakin, Anda bisa tanyakan ke teman lain, karena masih ada 3 bantuan jawaban. Ya, crust itu nama lainnya kerak bumi. Ya, kalau mantel itu nama lainnya lapisan udara
yang menyelubungi bumi. Benar atau salah? Ayo, waktunya berarti tinggal 1 menit. Anda mau mengubah jawaban Anda atau tetap? Kalau Anda nggak yakin, Anda boleh tanya ke teman yang lain yang menurut Anda eh, ngerti jawabannya. Ayo, tinggal 40 detik. Tinggal 40 detik. Ayo Mbak Endang Rahayu. Jadi jawaban Anda adalah, ayo jawaban Anda benar atau salah? Salah, yakin? Yakin? Tidak ingin berubah jawaban, tadi Anda jawab benar. Mungkin oh iya benar nih, bukan salah nih. Ayo Mbak Endang, jawaban Anda yakin? Oke, tinggal 7 detik. 7, 6, 5, 4. Oke, yakin. Saya kunci jawabannya. Oke, jawabannya adalah salah. Ya. Ya, maksudnya ini jawabannya salah gitu ya. Nah, jadi betul tadi ya. Jadi lapisan udara itu namanya atmosfer ya. Lapisan udara itu namanya atmosfer, bukan mantel ya. Jadi ini saya tunjukkan gambarnya di sini. Nah, jadi bumi itu bentuknya kurang lebih kalau kita potong itu kayak gini, terdiri dari lapisan-lapisan ya. Kayak kayak roti lapis gitu ya. Ada bagian yang atas, bawah, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Nah, bumi itu juga seperti itu. Nah, kalau atmosfer itu lapisan yang paling luar ini ya, yang bentuknya seperti udara. Jadi lapisan udara itu bukan mantel tapi atmosfer ya, atmosfer. Kemudian kerak bumi ini ya, yang kita tinggal saat ini itu di kerak bumi itu namanya crust. Nah, kemudian mantel, mantel itu bawahnya crust ya. Di sini ya, mantel itu bukan lapisan udara tapi lapisan bumi yang kedua ya setelah crust. Nah, kemudian di dalamnya lagi ada outer core ya, ini yang bentuknya itu apa, kenyal gitu ya, kayak agar-agar gitu. Nah, biasanya kalau terjadi erupsi atau gunung meletus itu ya, lapisan ini yang kalau keluar namanya magma ini ya dari sini ya, lapisan outer core ini. Nah, kalau yang dalamnya lagi itu solid ya, keras gitu. Oke, selamat Mbak Endang Rahayu. Untung Anda mengubah jawabannya Anda ya. Kalau enggak, Anda utang 10 gitu. Oke, selamat. Hihihi. Lanjut nomor kedua, Mbak Amini. Oke, saya bacakan. Hanya ada 5 konsep geografi, yaitu konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, dan morfologi. Ya, saya ulangi. Hanya ada 5 konsep geografi, yaitu konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, dan morfologi. Ya, gampang, bener. Jangan sampai salah. Apakah benar hanya ada 5 konsep gitu ya? Salah atau benar? Yuk, waktu terus berjalan. Salah, yakin Anda? Yakin salah? Tidak ingin mengubah jawaban Anda? Ya, salah. Oke, salah benar. Jadi memang salah. Seharusnya konsep geografi itu ada berapa? Konsep geografi itu ada 10. Jadi tadi kalau cuma 5 itu kurang 5 lagi ya. Jadi total nilainya sekarang adalah 30. Oke.
lanjut ke Mbak Arini. Mbak Arini siap? Mbak Arini siap di tempat? Oke, kalau siap saya lanjutkan ketiga. Nah, di perkotaan ya, di perkotaan, di kota, penduduk itu cenderung berkumpul atau mengelompok pada tingkat yang sejenis, ya, pada level yang sejenis. Misalkan berdasarkan status ekonomi, pekerjaan atau mata pencaharian, ya. Sehingga dari ini ya, kondisi ini yang berbeda-beda level ini timbul permukiman orang kaya, ya, permukiman mungkin pedagang ya kalau berdasarkan pekerjaan atau mata pencaharian. Kemudian ada permukiman perumnas, pegawai negeri dan lain-lain. Nah, hal ini adalah contoh dari konsep aglomerasi. Oke, Mbak siapa tadi? Mbak Amini ya. Mbak Arini, sorry, Mbak Arini. Ini benar atau salah? Apakah ini adalah contoh dari konsep aglomerasi? Jadi tadi masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya tadi ya. Jadi ada 10 konsep geografi. Nah, apakah contoh ini adalah contoh dari konsep aglomerasi? Benar atau salah? Oke, waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Ayo, waktu terus berjalan untuk Mbak Mbak Arini. Oke, saya ulangin ya. Di perkotaan, penduduk cenderung berkumpul atau mengelompok pada tingkat yang sejenis, misalnya berdasarkan status ekonomi, pekerjaan, atau mata pencaharian, sehingga timbul permukiman orang kaya, kemudian permukiman pedagang, permukiman perumnas, pegawai negeri, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari konsep aglomerasi. Benar atau salah? Ayo, benar atau salah? Ini apakah betul contoh aglomerasi? Kalau Anda nggak tahu jawabannya, silahkan Anda tanya ke teman yang lain. Ya, apa jawabannya Mbak Arini? Ayo. Waktu terus berjalan ini sudah kurang sisa 40 detik. Ya. Benar. Anda yakin? Hehe, benar. Iya, benar. Jawaban Anda benar. Waduh. Wah, saya bisa cepet-cepet nyanyi nih. Iya, jawabannya adalah benar. Jadi contoh yang dicontohkan itu adalah konsep aglomerasi ya, atau mengelompok. Jadi nama lain konsep aglomerasi adalah konsep mengelompok, di mana konsep ini mengatakan bahwa penduduk atau manusia itu berkelompok berdasarkan pada tingkat atau jenis yang tertentu, misalnya berdasarkan status ekonominya, misalnya berdasarkan pekerjaannya apa. Bisa kalau yang status ekonominya elit gitu ya, mereka membuat kelompok sendiri ya, pemukiman orang kaya atau pemukiman ya, perumahan orang-orang kaya gitu ya. Anda kalau lihat di sekeliling Anda kan memang terjadi fenomena seperti itu ya kan. Nah, ini salah satu konsep dalam ilmu geografi selain konsep-konsep lain. Oke, jelas ya. Saya lanjutkan ke selamat dulu ya, selamat untuk Mbak Arini. Selanjutnya adalah Mbak Natalia. Oke, siap di sana? Apakah berada di tempat? Siap, Mbak Natalia, siap? Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Objek studi geografi itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal geografi. Benar atau salah? Benar atau salah? Objek material dan objek formal geografi. Objek studi geografi ya, jadi
dalam ilmu geografi itu ada objek studinya ya, dan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal geografi. Benar atau salah? Kalau Anda nggak yakin jawabannya, Anda bisa tanya ke teman yang menurut Anda tahu jawabannya. Gampang kok gitu. Iya gampang sih, yakin benar. Anda masih punya 1 menit loh untuk mengubah jawaban Anda. Kalau Anda nggak yakin, Anda silakan tanya ke teman yang lain. Dibaca benar-benar soalnya, pahami, jangan sampai ada satu kata yang menjebak ya. Anda pahami, masih ada 30 detik, Anda bisa mengubah jawaban Anda. Oke, saya bacakan lagi. Objek studi geografi dapat dibedakan menjadi dua macam ya, dua macam saja, yaitu objek material dan objek formal geografi ya. Benar atau salah? Anda perhatikan baik-baik soalnya. Tadi jawaban Anda benar ya, Anda perhatikan dulu. Kalau Anda nggak yakin, silakan tanya ke teman yang lain. Baca baik-baik. Yakin? Tidak berubah? Oke, habis waktunya. Jadi jawaban saya kunci. Ya, Anda benar. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Natalia. Ya, waduh luar biasa ini. Nggak ada yang salah ya. Betul semua. Padahal sudah saya ganggu-ganggu kok ya nggak terbawa ya. Oke, jadi memang ya objek studi geografi, ilmu geografi itu ada dua macam ya, objek formal dan objek formal geografi dan objek material ya. Ingat-ingat ini ya, dua objek studi ini ya. Untung ya imannya kuat ya, kalau nggak kuat ya salah. Oke, berikutnya Mbak Kotiah. Mbak Kotiah di tempat? Ya enggak apa-apa, sambil buka modul, sambil itu ya, sambil apa, diingat-ingat ya, sambil diingat-ingat bahwa objek studi geografi itu ada dua macam gitu ya. Besok kalau keluar di ujian akhir, Anda harus bisa jawab loh ya. Ya. Nanti ujian akhir saya yang bikin soalnya. Oke, siap ya? Lanjut. Pertanyaan kelima. Bumi terbentuk karena proses pelapukan dan erosi adalah teori yang ditemukan oleh Chamberlin dan Moulton. Sehingga teori ini dinamakan teori Chamberlin-Moulton. Benar atau salah? Ya boleh buka modul. Tapi saya kasih batasan waktu 2 menit saja ya untuk setiap pertanyaan. Oke, saya ulangi sekali lagi pertanyaannya. Bumi itu terbentuk karena proses pelapukan dan erosi. Hal ini adalah teori yang ditemukan oleh Chamberlin dan Moulton. Sehingga teori ini dinamakan teori Chamberlin-Moulton. Benar atau salah? Oke, jelas ya pertanyaannya. Waktu 2 menit dari sekarang. Benar atau salah? Ini untuk Mbak Kotiah. Yuk, waktu terus berjalan. Gampang peng, iya gampang ini ya. Gampang kalau Anda sudah ketemu halamannya ya, tapi kalau nggak ketemu halamannya grogi pasti. Ayo. Waktu sudah berjalan 40 detik ya. Jadi Anda waktunya tinggal 1 menit ya, 10 detik ya. Oke, Mbak Kotia. Ayo Mbak Kotia, jawaban Anda apa? Waktu terus berjalan. Sudah 1 menit ya, Anda hanya punya waktu 1 menit.
Anda kalau nggak tahu jawabannya mending tanya teman. Ayo buruan. Masih ada 3 bantuan jawaban. Oh, tanya deh. Oke, silakan tanya ke siapa? Ayo tanya. Ayo tanya ke siapa? Saya coret nih. Saya coret ya berarti ya. Set. Yang pintar. Ayo siapa yang semua pintar ya? Mbak Kotiah, tunjuk siapa satu temannya yang menurut Anda tahu jawabannya. Ketahuan nih modulnya nggak pernah dibaca. Oke, Mbak Buel. Mbak Buel tuh siapa ya tadi? Saya lupa. Toex Buel tadi ya. Oke, Mbak Eka Nurvitasari ya. Oke, Mbak Eka. Ayo, Mbak Eka. Jawaban Anda apa? Silakan membantu Mbak Kotiah nih. Oh, lagi sakit ya. Online nggak ini? Kalau lagi sakit mungkin bisa menunjuk lain, Mbak Risalia mungkin, atau Mbak Awin. Mbak Awin tuh yang minggu lalu itu